Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Yunianiswati. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pola bilangan dan baris bilangan. Ya, perhatikan gambar-gambar berikut ya. Ya, gambar-gambar berikut adalah merupakan pola bilangan atau yang disebut dengan barisan bilangan. Oke, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Pengalaman belajar untuk pertemuan kali ini yaitu yang pertama, menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pola bilangan dan barisan bilangan. Berikutnya yang kedua yaitu mengenal unsur-unsur pada pola bilangan dan barisan bilangan seperti suku pertama, suku berikut, beda dan rasio. Berikutnya yang ketiga yaitu membedakan barisan aritmetika dan barisan geometri. Yang keempat yaitu menentukan dan menghitung suku ke n pada barisan aritmetika dan barisan geometri. Yang kelima, yang terakhir yaitu menggunakan konsep pola bilangan dan barisan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan di situ ada beberapa orang yang mau terjun payung ya. Terjun payung di situ dia adalah memerlukan parasut yang ada di rangsel belakangnya ya. Ya. Penerjun tersebut akan terbang di udara dengan kecepatan tinggi mencapai 100 km per jam. Pada penerjun berkelompok, itu kan berkelompok ya. Masing-masing penerjun dilengkapi dengan sebuah tadi ya parasut. Di mana parasut adalah merupakan bahan yang sangat elastis serta tambahan bahan penyerupa berupa sayap sehingga dapat membantu mereka untuk melayang di udara secara horizontal serta memperlambat laju ke bawah akan memperlambat. Selain itu, dengan peralatan seperti yang ada di atas yaitu parasut dan sayap tadi, dengan peralatan di atas, para penerjun dapat membuat formasi, iya, gandengan ya. Gandengan dibentuk dari mulai yang paling dalam sampai yang paling luar ya. Secara berkelompok sehingga membentuk pola tertentu. Perhatikan ya, itu ada polanya ya. Pertama berapa orang itu? Dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berikutnya luarnya ada 12 ya. Jadi makin banyak orangnya nanti makin bagus formasinya. Perhatikan di sini ada sebuah segitiga Pascal. Siapa yang menemukan segitiga Pascal, Nak? Sudah tahu kemarin pada waktu kalian SD dulu. Iya, udah ya, diingat-ingat ya. Penemu segitiga Pascal itu siapa ya? Pak Pascal. Makanya diberi namanya segitiga Pascal. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas penemu segitiga Pascal. Oh, sudah disebutkan tadi ya. Sejarah tentang bilangan segitiga yang dikenal dengan segitiga Pascal diawali dengan penemuan sebuah buku kuno berasal dari India. Sastra
Candes yang ditulis dalam bahasa Sanskerta pada abad ke-10 yang berisi tentang keterkaitan segala sesuatu dengan alam semesta. Pada kurun waktu hampir sama, segitiga Pascal ditemukan oleh matematikawan yang berasal dari Persia, Iran. Dalam menyelesaikan binomial X ditambah Y pangkat N dengan menggunakan bilangan segitiga sebagai koefisiennya. 1 abad kemudian, setelah Pak Pascal tadi ditemukan lagi 1 abad kemudian, ditemukan penemu yang namanya Umar Khayyam mengembangkan topik yang sama, sehingga bilangan segitiga tersebut di Iran disebut dengan segitiga Khayyam. Segitiga apa, Nak? Khayyam. Pascal berhasil mengembangkan bilangan segitiga yang ada sebelumnya ke dalam berbagai macam aplikasi melalui teori binomial yang tadi ya. Oleh karena itu, bilangan segitiga tersebut lebih dikenal sebagai segitiga Pascal yang diunggulkan oleh seorang ilmu matematis Prancis bernama Blaise Pascal. Ya, pada tahun 1623 sampai 1662. Kemudian bilangan segitiga Pascal itu dapat digunakan untuk menentukan koefisien pada penjelasan pemakaian suku 2, yaitu A ditambah E ditambah B pangkat N, menentukan banyak himpunan bagian dari suatu himpunan secara terperinci, dan menentukan keanggotaan himpunan pada percobaan teori peluang. Sekarang kita mengenal pola bilangan. Susunan benda atau objek, bangun geometri yang teratur dalam pembentukannya dapat membentuk pola-pola bilangan yang menarik. Pola-pola bilangan yang menarik, perhatikan di situ. Paling atas 1, 2, 3, 4, 5 disusun dari mulai atas sampai bawah. Di situ ada berapa bola? Iya benar, 15 bola ya. Menunjukkan formasi atau susunan bola biliar. Pada susunan bola tersebut berbentuk turut terdapat yang atas 1 bola. Kemudian yang kedua ada 2 bola. Yang ketiga ada 3 bola. Yang keempat ada 5 bola. Yang keempat ada 4 bola. Yang kelima ada 5 bola. Sehingga terbentuk susunan bilangan, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 yang merupakan bilangan asli. Ya, itu perhatikan ya. Perhatikan gambar 4.1.4 menunjukkan susunan bangun-bangun persegi panjang ya. Ada bangun-bangun persegi panjang di situ yang menutupi irisan cangkang keong. Perhatikan, yang menutupi irisan cangkang keong, di mana masing-masing persegi panjang tersebut mewakili sebuah bilangan sehingga membentuk susunan bilangan. 1, perhatikan yang kecil itu ya. Ada 2, 3, 5, 8, 13, 21, 35, dan 55.
Perhatikan ya, 55 ya. Susunan itu disebut dengan pola bilangan Fibonacci. Pada pola bilangan Fibonacci, sebuah bilangan diperoleh dari hasil penjumlahan dua buah bilangan yang tepat berada di depannya. Perhatikan di sini. Pola bilangan merupakan susunan atau rangkaian objek yang ditentukan dengan aturan tertentu. Dengan demikian, bilangan-bilangan berikutnya pada suatu pola bilangan dapat kita tentukan jika satu pembentuknya diketahui. Misalkan yang tadi formasinya yaitu 1, 3, 7, 15 dan seterusnya. 1 merupakan suku pertama, 3 merupakan suku yang kedua, 7 merupakan suku yang ketiga, 15 merupakan suku yang keempat, dan seterusnya. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentuknya mengikuti aturan-aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku. Suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Contoh, perhatikan di situ ada apa itu? Korek api ya. Korek api yang pertama segi apa itu, Nak? Segi berapa? Segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6 ya. Ada satu buah segi 6. Ada berapa pentol korek api itu? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak 6. Ada yang berikutnya ada 2 buah segi 6. Disusun secara rapi. Berikutnya ada 3 buah segi 6 disusun secara rapi. Kemudian seterusnya ya, ada 4 buah segi 6, ada 5 buah segi 6. Nah, dari gambar di atas, pertanyaannya, gambarlah satu suku berikutnya untuk pola bilangan di atas. Nah, berarti kita menggambar suku berikutnya. Berarti suku keberapa? Suku keempat. Ya, suku keempat berarti ada 4 buah segi 6. Kita lihat. Ya, suku berikutnya berarti ada 4 buah segi 6. Bisa dilihat ya. Pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang kedua ya, tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyaknya batang korek api pada pola di atas, kemudian tentukan aturan pembentukannya. Kita coba menjawab. Yang kedua, yang B. Yang pertama ada berapa pentol korek api? 6. Berikutnya kamu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 batang korek api. Berikutnya ada 16 batang korek api. Suku yang keempat ada berapa? 20 sebatang korek api. Jadi pola bilangannya adalah 6. Suku yang pertama 6, suku yang kedua 11, suku yang ketiga 16, suku yang keempat 21. Dari suku pertama, suku kedua ada selisihnya. Dari 6 ke 11 itu diapakan? Ditambah dengan 5. Oke, berikutnya dari 11 ke 16 ditambah dengan 5. Dari 16 ke 21 ditambah dengan 5. Jadi aturan pembentukan pola pada bangun di atas adalah tambahkan 5 untuk suku berikutnya.
berikutnya. Sudah paham? Oke, sekarang kita ke berikutnya, yang kedua. Pertanyaannya tadi apa ya? Tulislah aturan untuk pembentukan pola bilangan berikut. Kemudian tuliskan dua suku berikutnya. Yang A yaitu 6, 13, 20, 27 dan seterusnya. Berikutnya yang B yaitu 1, 3, 6, 10 dan berikutnya. Oke, dari A yaitu 6, 13, 20, 27. Ya, dari 6 ke 13 ditambah 7. Kemudian ditambah lagi 20 ditambah lagi 13 ditambah 7, 20 ditambah lagi 27. Aturan pembentukan adalah tambah 7 untuk suku berikutnya. Dua suku berikutnya adalah berapa? Dua suku berikutnya. Berarti 27 ini suku yang terakhir ditambah dengan 7, 34. Setelah 27 yaitu 34. Setelah 34 yaitu tambah 7, 41. Oke, jelas ya? Oke, jelas. Next. Berikutnya yang B yaitu 1, 3, 6 dan 10. Dari 1 ke 3 ditambah 2. Kemudian ke 6 ditambah 3. 6 ke 10 ditambah 4. Aturan pembentukan tambahan bilangan, aturan pembentukannya yaitu tambah bilangan asli berurutan mulai dari 2 untuk suku pertama berikutnya. Dua suku berikutnya adalah 10 ditambah 5 sama dengan 15 dan 15 ditambah 6 sama dengan 21. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.